Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 15 Agustus 2024. Tanggal 15 Agustus sebenarnya merupakan hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Namun oleh gereja digeser perayaannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus dengan harapan agar semakin banyak umat bisa merayakan hari raya itu. Maka hari ini kita menggunakan rumus harian, bacaan-bacaan sebagai titik tolak permenungan kita. Bacaan pertama diambil dari nubuat Yehezkiel. Yehezkiel diminta oleh Yahweh untuk menjadi pertanda bagi orang-orang Israel yang memberontak dan tidak taat kepada Allah. Seolah-olah Yeremia sebagai orang buangan, orang yang disingkirkan dari negaranya. Di depan mata orang-orang Israel, Yeremia seolah-olah bertindak seperti orang yang dibuang, penuh dengan kesengsaraan. Allah mau menegaskan kepada Israel, ketika orang Israel tidak setia, maka mereka akan dibuang, diambil dari tanah tempat ia berada dan dibuang ke tempat lain. Sedangkan pada Injil dari Injil Matius bab 18, Yesus berbicara soal pengampunan. Ketika Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku bila berbuat salah? 7 kalikah? Yesus mengatakan, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Dan kemudian disampaikan perumpamaan raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan ketika didapati ada yang berhutang cukup banyak, ia memerintahkan agar ia, anak istri, dan harta miliknya dijual untuk membayar hutangnya yang begitu besar, yakni 10.000 talenta. Raja yang tergerak hatinya akhirnya membebaskan hutangnya dan ia bebas. Tetapi ketika ia keluar mendapatkan kawannya yang berhutang hanya sedikit, tidak banyak seperti yang ia hutang kepada raja. Ia hanya berhutang 100 dinar. Hamba itu dicekiknya, kawannya dicekiknya, dan diminta untuk melunasi. Meskipun minta belas kasihan, ia tetap dimasukkan penjara. Teman-temannya melaporkan kepada raja, dan akhirnya
hamba yang jahat itu diminta untuk melunaskan seluruh hutangnya. Saudari-saudaraku terkasih, kita diajak untuk melaksanakan ciri orang-orang pengikut Kristus, yakni cinta kasih dan pengampunan. Yesus memberikan kepada kita perintah untuk mengampuni tanpa batas. Dan itulah ciri pengikut-pengikut Kristus. Tidak mudah, namun harus dibuat. Yahweh yang juga mengasihi Israel memberikan sinyal-sinyal agar bertobat, namun Israel tidak mau bertobat. Maka mereka diberi pelajaran dengan dibuang ke tanah pembuangan. Namun demikian nanti Yahweh akan memberikan belas kasih-Nya, mengembalikan mereka ke tanah terjanji. Allah dan Yesus begitu berbelas kasih kepada kita. Maka kita diajak juga berbelas kasih kepada sesama dengan memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Dasarnya adalah Allah telah mengampuni dan mengasihi kita. Kita pun harus mengasihi dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Kita tunjukkan belas kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk yang bersalah kepada kita. Harapannya, kalau orang saling mengampuni, maka terciptalah kasih di tengah dunia ini. Allah menantikan pertobatan semua orang yang bertobat akan kembali mendapatkan belas kasih Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk meneladani Yesus yang penuh dengan cinta kasih dan pengampunan. Sekalipun tidak mudah, harus kita perjuangkan. Maka pertanyaan refleksi, sudahkah aku mengampuni saudaraku? Pengampunan tiada batas. Seperti Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Demikian juga kita diajak untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Mungkin memfitnah kita, menjatuhkan kita, tetap harus kita ampuni. Karena kita adalah murid-murid Yesus yang penuh dengan pengampunan. Di pihak lain, kita diajak untuk memanfaatkan pengampunan Allah dengan pertobatan kita, meninggalkan kejahatan dan dosa, kembali kepada Allah. Karena kita yakini Allah akan mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dan Engkau mendorong kami juga mengampuni sesama.
Semoga semangat pengampunan menjadi semangat kami, agar akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang boleh menikmati keselamatan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau beri keberhasilan usaha-usahanya, agar akhirnya mereka tetap merasakan bimbingan, penyertaan, dan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus menciptakan hidup sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya, terutama virus corona. Bila kita sehat, keluarga kita sehat, sama kita sehat, dan semua orang bisa sehat. Terima kasih untuk peran panjenengan bagi gereja. Dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana, agar akhirnya gereja tetap eksis dalam melayani sesama. Kita sumbangkan talenta kita untuk gereja dengan aktif di lingkungan, wilayah, paroki, maupun keuskupan. Harapannya, dengan talenta kita saling kita sumbangkan, maka kerajaan Allah akan semakin tercipta di atas muka bumi ini. Mari kita ikuti berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun paroki kita. Jalan sehat, bakti sosial, seminar, lomba-lomba, dan puncaknya tanggal 8 September sore kita rayakan Ekaristi Syukur. Semoga dengan kegiatan itu kita semakin bisa guyup sebagai komunio persekutuan gereja. Semoga akhirnya juga kita semakin bersinergi untuk membangun gereja Kristus di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.